Halo, selamat malam. Baik lagi dengan gue Om Ardi Gendut. Gimana malam minggunya yang indah ini kan? Kalau bagi bapak-bapak kayak gue sih, ya di rumah aja ya. Di ruang kerja, ruang kerja. Kayak ruangannya gede gitu kan. Ya malam ini sebenarnya gak ada yang gue sampaikan lah. Capek ya nggak? Ya materi terus kan. Kita bicara bicara curhat aja lah ya. Kan teman-teman kan dari kemarin kan kita bicara tentang apa yang akan teman-teman lakukan, gimana tekniknya, ini boleh atau enggak. Nah, sekarang malam ini gue mau curhat nih mengenai nasabah yang nakal, ya nggak? So, gue nggak bilang teman-teman ini nakal, enggak ya. Cuman ada beberapa oknum yang memang sengaja membuat ya kasarannya sebenarnya nggak niat minjem sih, nyuri. Jadi ya teman-teman ya kalau ini ya, kalau memang teman-teman mau mengambil kredit, niatkan dengan baik bahwa saya akan mengembalikan. Gitu sih sebenarnya. Jadi beberapa orang yang datang kedua itu adalah orang-orang yang menurut gua nakal dan memang dari awal emang nggak niat buat mengembalikan. Bukan gue yang proses sih, temen gue sih yang proses ya. Tapi ya masih satu unit lah, sehingga temen gue akhirnya harus apa ya, harus didepak lah ya kalau di sepak bola itu diputus kontrak lah ya kan. Wah, masa sih Pak? Masa kalau ada debitur bermasalah, nasabah peminjam bermasalah diputus Pak? Jangan salah guys. Ya nggak? Di sekeliling kita itu yang merhatiin banyak. Makanya kalau di gini teman-teman ya, kalau di tempat eh, kredit gitu ya, baik di unit, mungkin di KCP, di cabang, di apapun. Sebenarnya yang kerja itu-itu aja. Kebanyakan yang ngawasin. Jadi kalau ibarat gali sumur nih, ya teman-teman mantri, teman-teman AO itu yang nyemplung ke sumur. Nah, yang lain cuman, gimana? Sesuai nggak sumurnya? Gimana? Perlu support apa gitu doang. Jadi yang sebenarnya yang kerja tuh ya segelintir orang aja. Ya, jadi bahkan mungkin gua aja berapa kali hampir disikat orangnya nggak? Ya disikat dalam artian eh kita itu sebenarnya nggak ada kesengajaan ingin apa ya, ingin memberikan kredit kepada orang yang bermasalah, yang jahat lah gitu, enggak. Cuman kan kadang bagi sebagian orang itu adalah suatu kejahatan juga kalau kita memberi orang jahat gitu loh. Jadi mereka mungkin sebagian orang itu menganggap bahwa kita sengaja, oh sengaja, oh kamu emang gitu, kamu emang sengaja, kesannya sengaja. Tanya aja sama mantri-mantri deh. Ntar kalau teman-teman udah ini coba tanya mantri, tanya AO, tanya alis kredit, tanya RO, alis manager, semuanya sama. Tanya kredit analis, semuanya sama. Apakah mereka senang kerjaan ini? Nggak senang sebenarnya guys. Cuman yang nggak ada pilihan. Jadi gitu guys. Jadi sebenarnya sih intinya gue curhat gini. Jadi pengen supaya teman-teman itu ketika memang mau minjam, memang niatnya mau ngembangin usaha itu ya. Jadi kejadian di teman gue itu ya memang dia semua dokumen dipalsukan. Data diri palsu, ya nggak? Jaminannya palsu, usahanya palsu, dan itu disetting sedemikian rupa dengan baik, ya nggak? Jadi seakan-akan ketika kunjungan bagus, semuanya bagus, ya nggak? Kadang-kadang kita itu melakukan sesuatu yang nggak kita sengaja kok sebenarnya, cuman kalau orang yang nggak pernah kecimpung di tempat kayak kita ya susah. Mereka nggak maunya, emang gitu sih kerjaan lu, nggak hati-hati. Harusnya datengin dong tiap hari yang kita kasih itu dikunjungi, ya nggak? Teman-teman emang mau dikunjungin tiap hari kan, nggak juga kan, ya nggak? Ya udah kasih ya sama tuh, kita mau percaya ya, kita mah baik kok, dalam artian bukan baik dalam artian apa, kita percaya kita kasih kredit ke orang itu kita sudah lakukan dengan baik. Nah, ternyata ada sebagian oknum yang mempergunakan, ya kasarannya kita sudah apa, meloloskan kredit mereka gitu, kita udah capek-capek tapi oknum itu ternyata malah ya mengkhianati kita lah kasarannya, dengan semuanya palsu, hingga kabur lah kan, nggak jelas orangnya kemana, sehingga temen gue akhirnya di cut. Banyak orang sampai gue cerita ke orang, masa sih
di-cut gitu aja, ya gitu aja, ya mungkin aja bisa aja ya kan. Ya makanya mata kita ini banyak yang ngawasin ya nggak, sangkanya kita itu apa ya, kita tuh kayak memperkaya orang lain aja gitu kan, ngasih kredit tapi memperkaya orang lain gitu kan, dengan ngasih sembarang orang gitu kan. Padahal kan dalam perjalanannya kita juga nggak gitu ya, cuman orang nanggapinya ya seperti itu gitu ya. Nah, makanya teman-teman luruskan niat, kalau mau kredit niatkan apa, memang mengembalikan ya nggak? Tidak ada dokumen-dokumen palsu, tidak ada tipu-tipu usaha orang diakuin ya enggak. Kalaupun usaha orang tua, kalau kita mau pakai usaha orang tua tapi memang kita berkecimpung di situ lama, sehingga orang-orang juga nganggap, oh emang usahanya dia kok, dia lanjutin usaha orang tua gitu loh. Jadi jangan yang akhirnya apa yang teman gua rasakan bisa menimpa analis kredit siapapun ya enggak. Ya kadang-kadang kita selalu berpikir negatif terhadap orang yang mau ngajukan ya seperti itu. Karena sudah banyak oknum yang udah nyelakain, karena ketika itu masalah kan kita tuh bawa orang ya belakang kita ya. Kita bawa keluarga, bawa anak istri, mungkin yang belum nikah bawa orang tua, tulang punggung, ya enggak. Tapi ya orang-orang tersebut ya bukan cuma ngancurin pegawai bank tersebut aja, tapi ya dia ngancurin masa depan dia, kesejahteraan keluarganya. Ya karena di internal bank sendiri seperti gue bilang ya, di bank itu pekerjaan yang menurut gue penuh dengan intrik ya. Jadi memang kalau orang lihat kerja di bank tuh enak, ya gak enak. Seperti gue bilang banyak yang ngawasin, enggak. Kenapa? Karena urusan duit. Kalau urusan duit itu banyak yang ngawasin ya enggak. Ya ini curhat aja sih. Sehingga temen gue harus di-cut. Akhirnya keluarganya juga nggak tahu pendapatan dari mana kan. Kalau yang nge-cut mah ya enak-enak aja kan, bos-bos di atas mah kan ya nggak enak, bos di atas mah ya gajinya gede kan, bisa nabung ya. Dia berapa coba gajinya? Emang kalian pikir, teman-teman pikir di kredit gajinya besar gitu? Sama aja. Kalau ada pilihannya kita nih nggak mau jadi petugas kredit. Beneran ngapain? Ya resiko tinggi loh teman-teman. Kita nanggung resiko yang kita salah ngasih orang, cut. Kita mana punya ahli cenayang sampai seperti itu. Kita nilai baik kok. Ternyata dia berbuat jahatnya di belakang, ternyata bohong kita, yang mana kita tahu. Cuma kan bagian pengawasan kita mana tahu soal itu kan, main hajar aja mereka kan gitu guys. Jadi ya ini sih mengimbau lah ya. Jadi kepada teman-teman, kalau memang bermasalah, ada masalah tinggal diobrolkan. Kita juga toolsnya untuk meringankan ya. Jadi misalkan, Pak saya memang belum mampu karena usaha turun ya, bukan karena yang lain-lain, tinggal diobrolkan ya enggak. Jadi gue nginget teman gue sedih sih. Nanti gue akan ketemu teman gue lagi nih suatu saat, dan gue minta maaf lah karena gue belum bisa bantu dia banyak ya. Ya itu aja guys curhat gue malam ini, nggak ada yang disampaikan sih, cuman meminta luruskan niat. Memang kalau memang ngajuin kredit ya memang niatnya mengembalikan dan melunasi, itu aja. Karena sebaik-baiknya orang adalah yang nggak punya hutang sebenarnya ya. Niatkan kita memang untuk melunaskan, memang duit ini perlu kok buat modal kita ya enggak. Ya kalau dipakai dikit buat bayar sekolah dikit-dikit ya siapa yang bisa ngontrol ya enggak. Ya itu ya guys, mungkin curhat gua malam ini penting atau enggak terserah teman-teman ya. Jadi kita saling, ini sih gue pengen saling bantu lah ya. Teman-teman butuh dana dibantu oleh teman-teman dari banknya ya enggak. Dan teman-teman juga nggak usah ngasih fee, nggak usah. Teman-teman bayar tepat waktu, mereka udah senang kok ya. Oke guys, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.